Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 1. Jadi video kali ini saya mau melakukan konsultasi drama monolog dengan naskah Nasib Sial Seorang Badut. Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang tertawa, apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina, mencemarkan nama baik. Kawan baik saya seorang pelawak dipidana hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi, dan dari atas pohon kelapa itu, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dan orang-orang berteriak seperti ini, "Dasar kafir, turun kamu!" Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi kok tidak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Itu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang orang seperti senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir maka aku ada." Orang sekarang seperti bilang, "Aku bertengkar maka aku ada." Pertengkaran menjadi komoditi diperjualbelikan. Bahkan seringkali diberi pembenaran atas keyakinan ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren kan anak-anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya jadi presiden, ya anaknya pengen jadi presiden, meneruskan orang tuanya. Gading, anaknya nyalon jadi gubernur, bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah, jangan ngomong lantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu lah. Kalau sekarang, pelawak saja kalah lucu sama politikus. Aduh, gak nyangka kamu bakal datang. Silakan, duduk. Mau minum apa? Atau mau makan apa? Kamu gak lapar? Syukurlah, saya juga gak punya apa-apa. Tapi kamu bisa pesen GoFood kok, tapi kamu bayar sendiri ya. Yang datang pacar saya loh. Jangan tersenyum ngejek begitu. Badut kayak saya juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Lihat itu, cantik ya pacar saya, namanya Raisa, lengkapnya Raisa Bayar. Kalau kamu terus ingat saya, kamu pasti kangen ya. Saya juga, rindu itu berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja.
kira kamu sudah nggak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru ya? Lebih tampan, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Raisa, Raisa. Tidak ada siapa-siapa. Tiada yang datang. Ternyata hanya khayalan saja. Nggak ada pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Udah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar ya. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar saja. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya, begitu keren dan terlende kan? Ini saya berpakaian bagus. Tapi sebenarnya saya tetaplah badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali ini takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi liburan pada kampanye partai. Menurut saya penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa semua yang hadir tertawa terpenggal-penggal. Saya hanya menjentik-jentikkan jari seperti ini, tapi semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Semua tertawa, bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh saya tak pernah merasa tolol saat itu. Sekian naskah monolog dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.